Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mencatat serta tetap mengabsen nama dan kelas buat anak kelas 9. Serta saya ingatkan sekali lagi, untuk siswa yang nilainya belum masuk di daftar nilai saya, yaitu siswa-siswa yang belum mengumpulkan seluruh catatan dan yang belum mengumpulkan latihan, wajib kamu lengkapi seluruh catatan dan latihan untuk minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya. Karena apa, Nak? Minggu depan kemungkinan kalian akan ke sekolah kembali untuk mengumpulkan catatanmu yang masih belum rampung dan catatanmu untuk 2 pertemuan kemarin. Lanjut. Kali ini kita masih membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kita akan membuat sketsa grafik dari fungsi kuadrat, yaitu di situ fungsi kuadratnya fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 10. Tinggal kamu membuatkan nilai A-nya berapa. Dari situ kamu bisa didapat nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan 10. Untuk menentukan A, B, C-nya saya rasa kamu sudah paham lah dari mana. Kamu bisa lihat nilai A untuk langkah berikutnya. Karena A-nya sama dengan 1, dan 1 itu lebih besar dari 0, maka nanti parabolanya akan terbuka ke bawah. Kemudian, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Untuk menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X-nya, kamu bisa membuatkan rumus diskriminan atau D. Rumusnya D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC sama dengan B-nya kamu lihat di atas, B-nya negatif 6. Pangkatkan 2, di situ ditulis 6, salah itu bukunya, Nak. Negatif 6 dipangkatkan 2, negatif kali negatif positif, berarti 6 pangkat 2 positif 36, kurang 4 kali A dikali C, 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 10, 4 kali 1 kali 10, 36 dikurang 4 kali 1 4 dikali 10 40, 36 dikurang 40, jawabannya negatif 4. Karena negatif 4 lebih kecil dari 0, sehingga grafik tidak berpotongan pada sumbu X, tapi melainkan berpotongan pada sumbu Y. Jika grafik berpotongan pada sumbu Y, maka bisa kamu buatkan titiknya adalah 0,C. 0,C seperti pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan, perpotongan terhadap sumbu Y bisa kamu buatkan titiknya 0,C. Kamu bisa meletakkan di situ 0, lihat yang di atas C-nya berapa. Karena C-nya 10, maka bisa kamu letakkan 0,10. Lanjut langkah yang terakhir, bisa kamu buat menghitung sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sumbu simetrinya bisa kamu masukkan rumusnya dari pertemuan minggu lalu. X sama dengan negatif B per 2A. X sama dengan negatif, B-nya tadi negatif 6 per 2 kali A-nya 1, 2 kali 1. Karena di situ ada 2 negatif, yang pertama dari rumus dan yang kedua dari nilai B, negatif sama negatif bisa kamu bagikan jadi positif. Tinggal di situ 6 per 2 kali 1, 2. 6 dibagi 2, 3. Maka sumbu simetrinya jawabannya 3. Sedangkan nilai optimum bisa kamu buat negatif D per 4A. D-nya itu bisa kamu ganti menjadi negatif, D-nya kamu ganti menjadi B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Sama dengan negatif, memang ada di rumus, B-nya kamu ganti menjadi seperti tadi, negatif 6 pangkat 2, positif 36, dikurang 4 kali A-nya 1, kali C-nya 10, 4 dikali 1 kali 10, 40, jadi positif 36 dikurang 40, itu jawabannya negatif 4 per 4A, 4 kali 1, 4. Maka jawabannya negatif dari rumus, negatif 4 per 4. Negatif 4-nya dari mana, Bu? Yang tadi, 36 dikurang 40. 4 kali 1 kali 10, 40. 36 dikurang 40, negatif 4. Karena negatifnya ada 2, yang pertama dari rumus, yang kedua dari pengurangan, maka negatifnya seperti yang di atas bisa kamu bagikan, negatif dibagi negatif, positif. 4 bagi 4, 1. Maka jawabannya nilai optimumnya adalah 1, sumbu simetri 3, dan nilai optimumnya 1.
Kalau sudah dapat 2 titik, maka kita sudah bisa membuat sebuah grafik dengan menghubungkan titik-titik tersebut. Yang pertama ada titik 0, C, yaitu 0,10, tarik dari 0, Y-nya 10, maka ke atas, titiknya ke atas, 0,10, titik yang pertama. Dan titik kedua kita dapat dari si sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri 3, nilai optimum 1, 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Didapat titiknya 3,1. Karena sudah ada 2 titik, bisa kita tarik titiknya menjadi sebuah parabola yang terbuka ke bawah. Dengan melalui titik potong X, di situ X-nya sama dengan 3. Dari mana 3-nya? Dari titik 3,1. Inilah dia sketsa grafik dari fungsi kuadrat yang di atas. Oke, kita bisa lanjut. Menentukan fungsi kuadrat. Misal terdapat suatu fungsi yang melalui 3 koordinat, yang pertama 0,1, yang kedua 1,3, dan yang ketiga 2,3, maka bisa kamu buatkan bentuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Karena melewati koordinat 0,1, 1,3, dan 2,3, maka dapat diperoleh, yang pertama kamu lihat 0,1, maka F0 itu sama dengan, di situ kan dibuat 3, nak, salah buat itu, F0 sama dengan 1. Dari mana F0 sama dengan 1? Dari titik yang di atas, 0,1. F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 3. Dari titik yang kedua 1,3, F1 sama dengan 3, dan dari titik yang ketiga F2 sama dengan 3. F0 sama dengan 1, saya ulangi, bukan 3 itu ya, F0 sama dengan 1 dari titik yang pertama, F1 sama dengan 3 dari titik yang kedua, F2 sama dengan 3 dari titik yang ketiga. Bisa kita lanjut? Kita buatkan fungsi kuadratnya, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Yang pertama kita buatkan f0 sama dengan 1, maka f0 gantikan nilai x-nya menjadi 0 semua, nanti hasilnya sama dengan 1. Maka ax pangkat 2, a kali x-nya gantikan dengan 0, a kali 0 pangkat 2 ditambah bx, b kali 0 ditambah c-nya, tetap karena nggak ada x-nya, tambah c, nilainya sama dengan 1. Dari mana itu tadi sama dengan 1? Dari fungsi f0 sama dengan 1. 0 sama dengan 1. Kemudian kita buatkan a kali 0 pangkat 2, 0, a kali 0, 0, b kali 0, 0, tidak usah dibuat, tambah c, c-nya karena tidak dikalikan 0, tambah c sama dengan 1. Jadi kita buatkan aja nilai c, yaitu udah ada sama dengan 1. Maka diperoleh, kita dapat nilai C. Pertama kita dapat nilai C yaitu 1, kita buatkan fungsi kuadratnya, dapat satu nilai, C. Fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Kita ganti fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c-nya tadi didapat di atas 1, jadi bx tambah 1. Jangan tambah c lagi, gantikan nilai x yaitu menjadi 1. Saya ulangi, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 1. 1 dari si c. Sudah dapat nilai c, kita akan mencari lagi nilai a-nya berapa dan nilai b-nya berapa sehingga terbentuk suatu fungsi kuadrat. Caranya seperti apa? Tadi kita udah menggunakan f0 sama dengan 1, sekarang kita gunakan f1 sama dengan 3. Dari titik yang kedua, F1 sama dengan 3, kita masukkan F1, gantikan nilai X-nya sama dengan 1, maka AX pangkat 2, A dikali 1 pangkat 2, tambah BX, B dikali 1, tambah C. C-nya tadi tetap 1 ya, dari yang di atas sama dengan 3. 1 pangkat 2, 1, 1 kali AA, tambah B kali 1, B, sama dengan 3. C yang 1 dari kiri pindahkan ke kanan, positif ke kanan jadi negatif, 3 dikurang 1, 2. A tambah B sama dengan 2. Itu untuk yang titik yang kedua. Sekarang satu lagi kita ambil dari titik yang ketiga. F2 sama dengan 3.
Gantikan nilai X-nya menjadi 2, nanti sama dengan 3. A, 2 kali 2, 4, tambah B kali 2, tambah C-nya tetap nilai C-nya 1 sama dengan 3. 2 kali 2, 4, 4 kali A, 4A, 2 kali B atau B kali 2, 2B, sama dengan 3, turun, 1 dari C, dari kiri pindah ke kanan, 3 dikurang 1. 4A tambah 2B sama dengan 3 dikurang 1, 2. Sehingga kita dapat dua persamaan. Yang pertama A tambah B sama dengan 2, yang kedua 4A tambah 2B sama dengan 2. Kalau sudah kita mencari nilai A dan B, kita bisa mengeliminasi. Yang pertama A tambah B sama dengan 2, yang kedua 4A tambah 2B sama dengan 2. Kita bisa menyamakan nilai A karena di situ yang atas A-nya di situ 1 ya, kamu tidak melihat angka tapi ada itu 1, yang di bawah A-nya 4. Kita samakan aja si A. Kita cari nilai B, kita samakan aja si A seperti pelajaran kelas 2 mengeliminasi. Samakan nilainya berarti A sama 1 sama 4 kita samakan menjadi 4. Berarti yang di atas 1 supaya menjadi 4 dikali 4, yang di bawah karena sudah 4 supaya menjadi 4 dia tetap dikali 1 aja. Jadi dikali 4, persamaan yang pertama 4 kali A 4A tambah 4 kali B 4B tambah 2 kali 4 8. 4A tambah 4B sama dengan 8. Yang di bawah karena udah 4 kali 1 aja berarti nilainya tetap 4A tambah 2B sama dengan 2. Baru kamu bisa kurangkan seperti jalan eliminasi. Tarik garis kurang. 4 dikurang 4 0, berarti nilai 4-nya habis. 4 dikurang 2, 4 dikurang 2, 2, berarti 4B dikurang 2B, 2B, sama dengan 8 dikurang 2, 6, nilai B-nya saja, berarti 6 dibagi 2, dari koefisiensi B, 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka didapat nilai B3. Lanjut, yang terakhir, untuk B sudah dapat kita 3, tinggal kita cari nilai A, substitusikan nilai B sama dengan 3 ke salah satu persamaan, kita ambil persamaan 1, A tambah B sama dengan 2, berarti A tambah B-nya gantikan 3 sama dengan 2, A sama dengan 2 turun, positif ke kanan jadi negatif, 2 kurang 3, negatif 1, maka A-nya hasilnya negatif 1. Maka fungsi kuadratnya bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, berarti A-nya tadi negatif 1 nggak usah ditulis, berarti negatif X pangkat 2 tambah B-nya tadi 3, 3X tambah C-nya 1, maka bentuknya negatif X pangkat 2 tambah 3X tambah 1. A-nya tadi negatif 1, ke 1 tidak usah ditulis, buat aja negatif X pangkat 2 tambah B-nya 3, berarti 3X tambah C-nya 1. Saya ulangi, Fx sama dengan negatif X pangkat 2 tambah 3X tambah 1. Oke, silakan ditulis ya dan dipahami.